Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima aghliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yakhdurun. Amma ba' ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah munajat gedor pintu langit malam ini khusus kita berdoa untuk negeri tercinta kita agar diberikan keselamatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah dunia. Kita bermohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar saudara-saudara kita saat ini yang sedang berjibaku, aparat-aparat pemerintah kita saat ini yang sedang menjalankan tugasnya, kita doakan semua diberikan keselamatan, kesehatan. Negeri kita sedang sakit, negeri kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tentunya karena kita tidak bisa memberikan apa-apa, kita hanya bisa memberikan doa untuk negeri yang tercinta ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat perkembangan di luar, tentunya ini bukanlah main-main. Ya. Sampai-sampai link live streaming TikTok diblokir. Ya, awalnya saya juga udah wanti-wanti. Boleh jadi nanti live streaming Facebook juga boleh jadi bisa diblokir. Sehingga akses untuk menyampaikan informasi update itu terputus. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu ada apakah yang terjadi. Tentunya saya mengajak kepada seluruh santri, seluruh jamaah, khususon ya, jamaah Al-Fakir Aris Alwi, munajat gedor pintu langit, dan santri Pondok Sehat Malomo, dengan kerendahan hati saya mengajak kita semua, marilah kita tancapkan, langitkan doa-doa kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar Allah menyelamatkan negeri kita, agar Allah melindungi rakyat Indonesia dari perpecahan. Masihkah teringat kejadian 1998? Tentunya itu adalah masa kelam yang tidak bisa kita lupakan. Saat itu saya masih kelas 1 aliyah ya. Di kelas 1 aliyah itu kita belum paham apa-apa. Tapi orang tua kita menyampaikan bahwa saat ini sedang terjadi huru-hara, sedang terjadi ujian besar buat Indonesia.
Sehingga saudara-saudaraku semua para jamaah, saya mengajak sekali lagi ya, dengan kerendahan hati, mari kita banyakin berdoa untuk keselamatan negeri kita. Ya. Tidak bermaksud untuk menjadi pahlawan, ya. Tapi kita hanya memiliki kemampuan untuk berdoa. Kenapa? Karena senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau perpecahan ini terjadi terus-menerus, kalau demo ini terjadi terus-menerus, perampasan, kemudian penjarahan, apakah ini tidak berefek ke seluruh rakyat Indonesia? Ini akan berefek, hai Bunda. Na'udzubillah, jangan sampai terulang lagi seperti 98. Ya. Kita terisolir, gak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena terjadi betul-betul perang. Nah, oleh karenanya kita doa, ya. Kita berdoa, kita minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami ini, ya Allah. Ya Allah, lindungilah rakyat Indonesia, ya Allah. Lindungilah dari perpecahan, ya Allah. Lindungilah dari provokasi, ya Allah. Selamatkanlah semuanya, ya Allah. Amin, ya Allah, ya mujibas salim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian tentunya ada ikut campur Tuhan. Ya, sekali lagi, setiap kejadian itu ada andil Tuhan. Ya. Yang terjadi saat ini yang kita lihat di medsos, ya, itu adalah ikut andilnya Allah di situ. Allah sedang memperlihatkan kepada hamba-hambanya, ini loh keesaannya, ini loh kekuasaan Allah, ini loh keesaan Allah. Nah, ketika Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun, maka fayakun. Ya. Ya Bunda ya. Jadi ini jangan dianggap remeh. Boleh jadi hanya keluar dari lisan. Lisan seseorang itu bisa menghancurkan, ya. Dan lisan seseorang bisa menjadi asbab diangkatnya derajat seorang hamba. Ya. Maksudnya gimana Ustaz? Masihkah ingat kejadian sekitar 1 tahun yang lalu? Ya, masih ingat kan? Kejadian 1 tahun yang lalu. Di saat ya ada seorang ustadz yang mohon maaf merendahkan
penjual teh. Itu dari mana? Itu dari lisan. Itu dari lisan. Dan seketika Allah merubah semua. Orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya hanya dalam kurung waktu kurang dari 24 jam. Ya. Dan demi Allah, qadarullah saat itu, saya satu pesawat dengan beliau di saat umroh. Ya, masih ingat ya? Nah ini, saya ingin membahas ini kenapa? Agar kita semua bisa berpikir bahwa kekuasaan Allah itu nyata. Jadi jangan ada ragu. Itu loh tujuan saya. Ini tenang, ini Facebook. Jadi saya bebas ngomong. Tangan saya boleh bergerak. Kalau TikTok kan wadah, ya Allah. Ada hikmahnya juga nih TikTok diblokir nih. Ya, masih ingat kan Bapak Ibu? Ya. Saat kejadian itu, besoknya saya langsung membuat VT yang memberikan semangat untuk orang yang direndahkan tersebut. Dan alhamdulillah penontonnya hampir 2 juta. Ya. Penontonnya hampir 2 juta. Ya. Ya pasti masih ingat semua. Dan ya, orang yang merendahkan justru ditenggelamkan oleh Allah. Ditenggelamkan oleh Allah. Maaf, itu kalimatnya, masih ingat kan kalimatnya? Kalimatnya kalimat goblok. Ya, katanya, satu kata itu. Goblok. Ya. Di garis bawahi ya, ini di garis bawahi. Agar nanti rangkaiannya akan masuk di kalimat kedua. Ya, ini cakep ini. Ya. Kalimat pertama itu ada kalimat G-O-B-L-O-K. Dan Allah memperlihatkan kuasanya ketika seorang hamba ya dilecehkan, direndahkan oleh sesama hamba Allah, dan si hamba yang melecehkan itu, merendahkan itu, seketika juga redup. Ya. Ya, bayangin tuh. Itu nggak sampai, ya maaf ya, nggak sampai berhari-hari. Kurang dari 24 jam. Kejadian itu, empati masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Si bapak yang direndahkan itu seketika menjadi orang kaya raya, tajir melintir. Ya, sampai-sampai ada 5 orang yang mengumrohin. Ya. Allahu Akbar. Nah, ingat ya, kalimatnya tadi G-O-B-L-O-K ya. B-E-L-K. Nah, begitu cara Allah mengangkat derajat seorang hamba. Nah, sekarang kita lihat kejadian 2-3 hari ini. Wabil khusus kemarin. Dengan kalimat yang hampir sama, masih adik kakak. Ini masih adik kakak ini. Ya. Kalau yang 1 tahun yang lalu itu kalimat kata-katanya tuh hanya G-O-B-L-O-K. 5 huruf. Nah, kejadian yang kemarin ini maaf ya, kita bukan memperkeruh suasana, bukan. Ini kita ngambil hikmah. Ya. Agar kita bisa menjaga lisan. Ya. Kuasanya Allah nyata, saudaraku. Terjadi lagi mengeluarkan kalimat T-O-L-O-L kepada rakyat. Kepada ya. Gitu ya. Apa yang terjadi?
coba perhatikan. Apa yang terjadi kemarin? Ya. Itulah kuasanya Allah. Boleh jadi apa yang dilakukan saudara-saudara kita itu, ya, mulai dari pakaian, kendaraan, ya, dan segala macamnya, itu bertahun-tahun dikumpulkan. Bertahun-tahun, puluhan tahun dikumpulkan, baru bisa mendapatkan apa yang terjadi kemarin itu. Nah, ya, Allahu Akbar. Boleh jadi puluhan tahun tuh kumpulin, ya. Tapi apa kata Allah? Tak sampai, ya paling ada 2 jam, kelar itu, selesai. Ya kan? Ya kan Bunda? Sekarang ambil hikmahnya, ya. Kalau yang 1 tahun yang lalu, orang yang direndahkan hanya butuh waktu 24 jam, Allah angkat derajatnya. Gitu. Nah, kalau yang sekarang kurang dari 24 jam, Allah ambil semua. Ya. Bayangin tuh. Hanya karena nih, mulut. Hanya karena mulut. Nah, oleh karenanya saudaraku, mari kita jaga mulutmu, harimaumu. Ya. Ya. Nah, oleh karenanya saudaraku, ya. Dan mohon maaf sekali ya, apa yang saya sampaikan ini kita tidak dalam rangka menjelekkan siapapun, tapi ambil hikmah. Ambil hikmahnya. Ya. Hikmahnya itu diambil, saudaraku. Kurang dari 24 jam hanya karena kalimat GOLOK, Allah angkat derajatnya. Ya, langsung dapat miliaran, ya. Tak lama lagi, 1 tahun setelahnya, sekarang kemarin, ya, hanya karena kata TOLOL. Dan orang yang menyampaikan ini merasa hebat, merasa berkuasa. Kenapa? Karena seorang, ya, wakil rakyat katanya. Ya. Tapi apa kata Allah? Hei, sadar kamu. Hei, insaf kamu. Ya, semua itu adalah titipan. Semua itu titipan. Dan saya berharap yang menonton saat ini, ya, kita sama-sama satu frame, satu mindset, bahwa mari kita jaga lisan kita. Ya, bayangin tuh. Kurang dari 24 jam ludes semua. Yang boleh jadi bertahun-tahun dikumpulkan. Ya, boleh jadi sebelum jadi pejabat saja itu udah dikumpulkan itu. Ya, ya, satu demi satu dikumpulkan. Ya, tetapi karena hanya tidak bisa menjaga lisan, kata Allah, inilah resikonya. Akhirnya apa? Ludes semua. Dan itu kurang dari 24 jam. Ya. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita ambil hikmahnya, saudaraku. Ambil hikmahnya. Ya. Kita ambil hikmahnya. Kalau nggak salah, beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan, wahai saudaraku, yang lagi posisinya di atas, ingat ke bawah. Ya. Ingat ke bawah. Karena walau bagaimanapun, Anda sekarang ini posisi di atas,
karena pernah lewat dari bawah. Nggak mungkin langsung di atas. Ya. Dan kejadian kemarin ini bukan hanya sekedar harta yang hilang. Ya. Bukan hanya harta yang hilang. Semuanya hilang. Untung bukan nyawa yang hilang. Ya. Coba. Keluarga, anak, ya istri. Gimana tuh ceritanya nasibnya sekarang? Coba. Ya. Kabur. Tapi yakin saya. Sekabur-kaburnya tidak bisa tidur dia. Habis tuh. Tuh. Kemudian yang kedua apa lagi? Ya. Begitulah cara Allah membongkar aib. Paham? Ya. Sama-sama kita pahami ya. Ya. Makanya di doa antara dua sujud itu bacanya pelan-pelan, jangan terlalu ngebut. Rabbi gfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Ya. Ya, coba tuh. Ada kata-kata wajaburni di situ. Ya. Ketika Allah sudah berkehendak, ya, aib kita dibongkar oleh Allah. Selesai sudah. Nah, terlihat kan kemarin orang yang menyampaikan kata TOLOL kepada rakyat yang pendemo, ternyata Allah bongkar. Ini loh ijazahnya. Nilainya lihat loh. Ya. Nah, kita ambil hikmahnya di sini. Ya, artinya apa? Surah Al-Hujurat. Ya. Ayo. Nggak bakal tenang itu. Maupun kemanapun nggak bakal tenang. Saya hakul yakin. Boleh jadi nggak bisa tidur-tidur. Yang pada ujungnya nanti dirawat. Yang pada ujungnya asam lambung naik. Kepala nyut-nyutan. Ujungnya apa? Dirawat. Hanya karena tidak bisa menjaga lisan. Gitu. Ya. Allah bongkar aibnya. Nah, ini adalah pelajaran untuk kita semua. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah itu cuma bilang apa? Kun fayakun. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah mengatakan mungkin, ya, bukan lagi mungkin, tapi iya. Gitu. Ya. Ternyata orang yang mengatakan TOLOL itu tidak sesuai dengan hasil ijazah yang ketahuan oleh pendemo itu. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu Bu Imas bukan lagi, waduh, fisik, mental, harta, ya, kena semua dah. Ya, habis semua itu. Nah, begitupun, maaf nih, begitupun orang-orang yang selama ini mencemooh. Dengerin nih, makanya nih jangan sekali-kali mencemooh, jangan sekali-kali nyinyir, jangan sekali-kali ngerendahin orang, jangan sekali-kali menganggap diri paling hebat, jangan sekali-kali kita menganggap diri kita tuh paling wow. Semuanya adalah titipan. Ya. Sekarang berlomba-lomba minta maaf ke rakyat Indonesia. Nasi sudah jadi bubur, saudaraku, wahai tuan-tuan. Nyonya-nyonya. Berlomba-lomba sekarang bikin permohonan maaf. Ya. Atas nama pribadi saya mohon maaf atas kelakuan saya. Ya. Kemarin-kemarin boro-boro meminta maaf, ya. Malah merasa paling hebat. Nah,
begitulah. Ini boleh minum nggak ya? Kan nggak ditegur ya? Ini boleh juga makan kue kali ya? Ya begitu Ibu Lina hari Tatik, betul. Ya. Ya coba tuh. Sekarang sudah beberapa orang tuh, ya. Atas nama pribadi, saya memohon maaf. Ya. Nah, sudah tuh. Lomba-lomba deh minta maaf. Waktu ngerjain kesalahan, lupa dia. Kalau yang menghantarkan duduk di sana tuh siapa? Ya. Oh, Masya Allah Bu Tati ya. Ya Bu Tati, ngapunten J. Ya, nggak bisa kita, TikTok kita lagi diblokir semua. Nah iya Bu Anjar betul. Sekarang tuh, nih. Ini sekarang. Baru tuh pada minta maaf semua. Yang merasa. Sebelumnya, wah, ya gua penguasa, tapi ya petantang petenteng, weh, iya Pak Sri, betul sekali. Nah inilah ambil hikmahnya saudaraku. Ini maaf saya nggak bisa lihat jam ya, jam berapa ya sekarang? Ini kalau TikTok kan kelihatan jam di HP, kalau ini nggak kelihatan jam. Nah oleh karenanya saudaraku, ayo sekarang ya kita doakan, ya kita doakan. Kita doakan mereka mendapatkan hidayah. Oh ya Bunda ya, udah 32 ya. Nanti mohon diingatkan ya kalau udah 45 ya. Sampaikan doa gitu. Takut saya lupa lagi. Itu. Allahu Akbar. Jadi kuasanya Allah, jangan pernah ada yang menganggap itu remeh-temeh. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, Allah kelar. Nah begitupun kita ya Bunda. Ya mohon maaf sekali ini. Yang sudah istiqomah tilawah, yang sudah istiqomah tahajud, yang sudah istiqomah sedekah, TTS-nya nggak pernah berhenti, ya. Coba tuh. Nah, coba tuh. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, Allah sulap kita ini. Yang tadinya kita merengek karena nggak punya uang, yang tadinya kita merengek karena banyak hutang, yang tadinya kita merengek karena nggak punya rumah, karena nggak punya kendaraan. Tapi ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, ya selesai. Nah, jadi ayah bunda kita ambil hikmah ini, ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya. Ya. Si penjual es habis dikata-katain, direndahin, Allah angkat derajatnya. Ya. Si pejabat habis mengata-ngatain orang, Allah hancurkan. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita ini ya sebagai rakyat jelata katanya, ya. Ya kita rakyat jelata Bunda, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya toh memang kita nggak punya apa-apa kok. Ya. Kita nggak punya mobil yang harga miliaran, nggak ada. Boleh nyebut miliaran ya. Nah, kita nggak punya harta miliaran. Ya. Ya. Kita nggak punya mobil mewah. Ya. Kita orang kurang pandai. Alias orang T-Oto, L-Olo, L tadi. Ya. Karena saya juga pernah demo. Ya.
Ya, nggak apa-apa. Ya. Hikmahnya apa? Kaitkan hal ini sekarang, kaitkan dengan kehidupan kita. Ya. Jangan pernah takut, saudaraku. Ya. Jangan pernah risau, saudaraku. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, Allah hanya begini nih. Nih. Tak, membolak-balikkan telapak tangan. Cuma gini Allah tuh. Tak, selesai. Ya. Yang tadinya orang miskin, yang tadinya orang nggak punya apa-apa, kerjanya cuma jualan es teh, berubah jadi miliarder. Ya, ya mohon maaf ya. Boleh jadi yang tadinya merasa paling hebat, yang tadinya merasa paling menguasai segala macamnya, tapi maaf, ya, ketika Allah sudah berkehendak, tersungkur, ya, udah nggak nampak kemanakah dia. Itu semuanya kehendak Allah, saudaraku. Oleh karenanya, mari kita berdoa dan mari kita doakan. Ya, kita doakan mereka-mereka itu mendapatkan hidayah. Ya. Nah, sekarang kaitkan sekarang nih, dikaitkan ini ya. Kejadian kemarin, kejadian tahun lalu itu dikaitkan dengan apa yang terjadi. Woi, cakur duka he. Ya. Apa yang terjadi saat ini pada diri kita. Hari ini, detik ini kita merengek, bersimpu di hadapan Allah, menangis kita karena kita nggak punya apa-apa. Ya, hari ini kita bersimpu di hadapan Allah. Ya, kita sedang sakit. Ya, kita sedang sakit ini, nggak punya apa-apa. Ya, hutang numpuk, pekerjaan empot-empotan, ditambah lagi negeri kita saat ini begini. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Boleh jadi ketika Allah sudah berkehendak, ya bukan boleh jadi, pasti. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah rubah semua. Nih, tek. Yang tadinya kita banyak hutang lunas. Yang tadinya kita susah ekonomi, ya, untuk megang uang 100.000 saja susah. Boleh jadi di tangan kita sudah miliaran. Begitu ayah bunda pola pikirnya. Ini enak banget nih kalau di Facebook ya. Nggak ada rem-reman bicaranya. Nggak ada pleset-plesetan bicaranya. Karena kalau di TikTok la ilaha illallah peraturan ya Allah Gusti anu agung. Ya. Insya Allah Bu Wiwi. Allah kalau Allah berkehendak. Bu Sri insya Allah. Jangan takut. Nah perkaranya sekarang bagaimana, how to. Kan begitu kan, bagaimana caranya. Ya, caranya bikin Allah takjub, bikin Allah senang. Dan saya sampaikan kepada kita semua, boleh jadi apa yang terjadi 2-3 hari ini. Mereka lupa dengan Tuhan. Ya, mereka lupa dengan Tuhan itu. Ya. Kita disebutlah sebagai rakyat jelata. Kita disebutlah dengan orang-orang yang TOTO LOL, ya silahkan. Karena jujur Bun, kalau seandainya kita mau ngambil hati, waduh tersinggung semua kita. Kenapa? Karena kita ini pernah demo. Ya. Saya demonya itu Bun hampir mati waktu itu. Ya. Kena tembak dengan gas air mata, kena itu. Waktu, oh, ayo, tahun berapa itu ya? Lupa saya. Waktu demo sama nurunin Ahok waktu itu. Ya, demo ini. Pelecehan Al-Quran, penghinaan Al-Quran. Lupa saya tahun berapa. Yang jelas saya mendampingin Murobi saat itu. Murobi kena bajunya, sobek bajunya. Ya. Ya. Nah. Dan masih ingat nggak? Masih ingat nggak nih? Ayo ya. Postingan saya.
3 hari yang lalu. Ya, masih ingat postingan saya 3 hari yang lalu yang mengatakan, ya, bagaimanapun di situ ada suara saya. Ya, kita doakan supaya dapat hidayah. Saat itu ya saya sih aku yakin mereka tuh menganggap ini dianggapnya enteng, dianggapnya nggak berefek, biasalah katanya. Demo itu biasalah. Ya, toh juga hanya sekedar menyampaikan aspirasi. Nah, itu salah satu bentuk nyinyir, bentuk pelecehan. Karena nganggap biasa. Padahal ketika Allah sudah berkehendak, la ilaha illallah. Lautan api Jakarta sekarang. Coba tuh. Dan yang paling menyedihkan adalah kita dibenturkan dengan aparat. Mohon maaf kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah-anda, bunda. Aparat itu hanya instruksi dari pimpinan. Ya. Siap Ibu Dewi? Ya. Instruksi dari pimpinan. Tolong jaga, amankan. Ya, itu adalah aparat kita. Sekarang aparat kita sama rakyat dibenturin. Ya, diginiin tuh. Coba tuh. Ya. Nah sekarang ada yang tepuk tangan. Ada yang, alhamdulillah berhasil kan. Ya, hancurlah kau Indonesia. Nah begitu, ada yang tepuk tangan tuh. Nah oleh karenanya, di saat mereka lagi cengar-cengir tepuk tangan, mari kita merengek di hadapan Allah. Mari kita bersimpuh di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Kita gedor pintu langit Allah. Wah khususon malam ini. Kita minta kepada Allah zat yang maha menolong, maha penolong, yang maha pemberi rezeki, yang maha kuasa atas segala-galanya. Baginya hanya mengatakan kun fayakun. Terjadi, maka terjadilah. Dah. Yuk, siap-siap kita berdoa. Ya. Yuk. Ya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita ambil hikmah kejadian. Ya. Hikmah yang pertama adalah GOBLOK. Hikmah yang kedua yang mengucapkan TOLOL. Ambil hikmahnya semua. Sampaikan kepada Allah, wahai Allah, jagalah lisanku ya Allah. Jagalah lidahku ya Allah. Nah, ini termasuk saya sendiri bunda. Terkadang saya juga harus introspeksi, jangan sampai ada yang tersinggung. Ya, jangan sampai ada yang marah. Ya. Kalau sudah rakyat namanya protes, susah dikendalikan. Allahu Akbar. Ya Allah, ngantuk banget saya. Ya tadi saya bangun jam 11:30 bunda. 11:30 saya update, lihat dulu tuh update. Wah ternyata nggak boleh live streaming. Terus Bu Dela bilang, Ustaz kayaknya Facebook juga nggak bisa. Waduh saya bilang, hari ini kita nggak bakal live streaming. Nah saya coba buka iseng tuh. Wah alhamdulillah bisa ini Facebook. Tapi TikTok hilang. Jadi menu live-nya tuh hilang. Nggak ada menu live-nya tuh. Ya. Saya bingung juga pas. Nah, kok menu live-nya kan kalau seandainya biasa normalnya kan sebelah kanan di atas ada live gitu. Tinggal klik. Ini kagak ada. Nggak ada. Astagfirullah ya Allah. Ya. Yuk kita memuji-muji Allah. Yuk kita bertasbih kepada Allah. Ya. Sama-sama. Boleh siapkan air juga boleh. Nanti kita bacakan doa sembuhnya juga ya. Subhanallah walhamdulillah wala
ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la 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 ilaha illallah. Wallahu akbar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihul wa khatim lima sabaq nasir lagi bilaki wa adla sa'ataka mustaqim ala laka kadar magdana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin munatalah ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua ya Allah. Dosa kehilapan kepada kami semua ya Allah. Ampunilah ya Allah. Boleh jadi kalimat-kalimat kami ini ya Allah menjadi asbab kehancuran diri kami ya Allah. Oleh karenanya lindungilah kami dari kehancuran ya Allah. Ya Allah. Bagimu hanya mengatakan kun fayakun. Terjadi maka terjadilah ya Allah. Oleh karenanya kami mohon ya Allah kepadamu. Kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Ampunilah dosa-dosa para pejabat-pejabat kami ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang menyakiti hati rakyat. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang merasa paling hebat. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang merasa merasa paling pintar. Ya Allah, ampunilah semua ya Allah. Kami tidak bisa apa-apa ya Allah. Malam ini kami khususkan doa untuk negeri yang tercinta ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah Indonesia ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Selamatkanlah negeri kami yang tercinta ini ya Allah. Lindungilah rakyatnya ya Allah. Jangan kau biarkan hancur lebur ya Allah. Jangan ya Allah. Sehatkanlah kami semua ya Allah. Sehatkanlah kami semua ya Allah. Wahai Allah, bagimu tidak ada yang tidak mungkin ya Allah ketika Engkau mengatakan kun maka fayakun ya Allah. Bagimu hanya kun fayakun. Oleh karenanya kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah. Angkatlah kesulitan-kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Angkatlah penyakit-penyakit yang ada di tubuh kami ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah lahiriah batiniah kami ya Allah.
Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang merasa paling hebat. Berikanlah hidayah kepada orang-orang yang merasa paling wow. Berikanlah hidayah kepada orang-orang yang mengkerdilkan, yang menjelek-jelekkan orang kecil seperti kami ini, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agna fadlika man siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati din wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa syihadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa najata minan nar wa lafa inna hisaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Angkatlah derajat kami. Fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ya Allah. Selamatkanlah rakyat Indonesia, ya Allah. Lindungilah negeri kami tercinta ini, ya Allah. Lindungilah kami dari perpecahan, ya Allah. Lindungilah kami semua, ya Allah. Lindungilah para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah hidayah semua kepada pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada pemimpin kami, ya Allah, agar mau mendengarkan aspirasi rakyatnya, ya Allah, agar mau mendengarkan, ya Allah, keinginan rakyatnya, ya Allah, agar mau mendengarkan, ya Allah. Wahai para pemimpin, wahai para orang kaya raya, ingat, di sana sedang joget-joget, di bawah ini rakyatmu sedang menderita, sedang terlilit hutang riba, terlilit hutang pinjol, terlilit hutang segala macam. Sementara engkau bereuphoria di sana. Kami mohon, ya Allah, berikanlah hidayah untuk mereka semua, ya Allah. Berikanlah hidayah untuk mereka semua, ya Allah. Agar mereka paham. Agar mereka paham, ya Allah. Wahai Allah. Bimbinglah lisan kami, ya Allah. Bimbinglah lisan kami agar tidak terjebak. Ya Allah, bimbinglah pikiran kami, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hidup kami, ya Allah. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus, ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma arzuqna, ya Allah, ziyaratal qabr. Allahumma arzuqna, ya Allah. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami semua. Lindungilah kami semua, anak-anak kami, istri-istri kami, para jemaah kami, ya Allah. Lindungilah semua keluarga kami, suami kami, istri-istri kami, ya Allah. Lindungilah semua, ya Allah, dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Lindungilah semuanya, ya Allah. Jangan kau biarkan, ya Allah. Lindungi semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib doan bi qabli doan. Amin amin ya Allah.
Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada rencana mau berkunjung ke Pondok Sat Malomo, saran saya ditunda aja dulu ya, sampai keadaan kondusif. Kalau untuk di Bogor, Kabupaten Bogor sih insya Allah aman-aman saja, hanya saja efeknya ya, efeknya ini ya. Saya minta kepada jamaah yang ingin berkunjung ke Pondok Sat Malomo, yang ingin bertemu langsung dengan saya, dipending aja dulu. Atau nanti akan kita berikan informasi kapan. Kenapa? Khawatir. Karena ini udah menjalar kemana-mana. Ya. Kalau nggak salah itu Kabupaten Bogor udah kena ini. Ya. Ya. Dan sasarannya adalah aparat. Ya. Yang punya anak, aparat. Ya. Yang punya keluarga, aparat, terus langitkan doa-doanya. Ya. Minta perlindungan ke Allah. Allah yang melindungi kita semua. Ya. Baik ya Bunda, mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sampai ketemu di 5.15. Dan mohon maaf, kita nggak tahu sampai kapan TikTok diblokir, wallahu alam. Ya. Tentunya nanti kalau memang udah nggak diblokir lagi, pasti saya akan konfirmasi. Kita siap untuk ya. Ya. Ya, ini sudah menjalar kemana-mana Bunda. Ya, di Jogja sudah kena. Ya, Solo apalagi tuh. Solo bahkan lebih parah lagi tuh. Ya, di Bogor juga. Ya, nauzubillah min dzalik lah. Kalau nggak salah kemarin sudah mulai. Polda, ya Polda. Nah, kalau di Sulawesi malah ini parah. Sulawesi itu oh, sarangnya langsung habis. Ya Allah, bahkan jiwa berapa? Empat orang ya kalau nggak salah yang terbakar itu. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkanlah Indonesia ya Allah. Apa ini? Iya, siapa yang nanya nih? Saya dekat dari Darul Ulum, Bunda. Nggak nyampe 1 kilo. Ya, depan, ya. 500 meter lah dari sini. Ya. Cukup ya, sampai ketemu ya. Ayo, banyakin istighfar. Doakan para pemimpin kita, doakan para konglomerat kita, doakan para pejabat-pejabat kita mendapatkan hidayah agar supaya dia tidak menyakiti hati rakyatnya. Ya, agar dia mengerti kondisi rakyatnya. Itu aja. Sebenarnya apa yang penyebab terjadi kayak gini, aduh terlalu tinggi kalau kita banyak fitnah, suzon ya. Wah ini ada yang menunggangin apa segala macam. Sederhananya, ini adalah kumpulan ketidaksenangan masyarakat, rakyat. Kumpulan kesenjangan. Nah gitu aja sederhana. Ya. Nah gitu ya. Masya Allah. Syukran, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.